Dalam era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, peran pemilih muda menjadi semakin penting sebagai penentu masa depan bangsa. Keterlibatan aktif mereka dalam proses politik dan pemilu dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam sistem politik Indonesia. Terlebih, berdasarkan hasil dari survei CSIS, demografi pemilih muda hampir mendekati 60% dari jumlah total pemilih di pemilu 2024 nanti. Pemilih muda, khususnya generasi remaja, memiliki peran yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi dan gagasan mereka demi terciptanya pesta demokrasi yang bersih dari praktek korupsi. Namun dengan jumlah sebanyak itu, tak sedikit dari mereka yang masih belum paham akan peran hak suaranya dalam pemilu ini. Padahal tiap suara yang mereka berikan akan menentukan keberlangsungan bangsa ini di masa depan nanti. Jika sudah terpincut dengan suap penyuap, maka siapa lagi yang harus dipercaya? Undang-Undang Nomor 1 KUHP tahun 2023 pasal 603 sekalipun tentang korupsi tak bisa dijadikan sandaran lagi. Sebab pasal ini malah menguntungkan para tikus berdasi itu untuk beraksi, yang seharusnya menjadi efek jerah bagi mereka, justru malah membuat rakyatnya sengsara. Dari urgensi tersebut ada kecacatan dan urgensi penguatan hukum dan regulasi anti korupsi terhadap NKRI, terutama pada pemilu 2024 nanti. Jika saya terpilih untuk memegang mandat legislator, maka saya akan memfokuskan pada pengaktualisasian fungsi DPR RI. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Melalui fungsi ini, saya akan mengkaji ulang dan mengesahkan RKUHP nomor 1 tahun 2023 dari pasal 603 sampai 606 yang perlu diperkuat lagi efek jerahnya dalam pasal tersebut demi terputusnya segala bentuk rantai korupsi dari politik uang hingga suap penyuap agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah juga harus terus mengikuti setiap perkembangan zaman. Maka DPR RI lewat fungsi anggarannya akan mengalokasikan anggaran dana APBN untuk memperkuat infrastruktur, teknologi, dan sistem yang memadai bagi KPU dan Bawaslu agar dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Selain itu juga perlu ada pengadaan sosialisasi peningkatan kesadaran publik tentang pemilu, terutama para remaja-remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas, agar mereka cerdas dalam menanggapi praktik politik uang dan akan memilih siapa untuk keberlangsungan bangsa nantinya. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Lewat fungsi ini, DPR RI bersama lembaga terkait akan bertugas mengawasi anggaran pemilu secara efisien dan juga transparan untuk mencegah praktik korupsi. Juga memastikan anggaran yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Pada akhirnya, yang perlu diubah adalah pola pikir setiap remaja dan seluruh entitas di bangsa ini untuk tetap menjunjung tinggi anti korupsi dan cerdas memilih siapa yang akan menduduki kursi pemerintahan selanjutnya. Karena dampak yang akan dirasakan tak hanya pada remaja, tetapi juga seluruh yang ada di negara kita ini. Yuk, taat aturan untuk secapainya masyarakat aman. Saya, Okta Fitra Fidian, Delegasi MAN 1 Kabupaten Tangerang, Dapil Banten 3. Ready to be part of Parlemen Remaja 2023. See you leaders!